Bayangkan jika dua kejadian besar terjadi bersamaan. Seorang tokoh paling kontroversial di dunia dikabarkan meninggal. Sementara di saat yang sama, ribuan hewan ternak di Amerika tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Dunia pun mendadak gempar. Halo teman-teman, kembali lagi di Berkisah Story. Di channel ini, kita akan bahas cerita-cerita unik, penuh misteri, dan kadang bikin merinding. Jangan lupa siapkan pikiran terbuka dan logika tajam, karena kisah kali ini benar-benar di luar nalar. Semua berawal dari sebuah pagi yang tampaknya biasa saja di Amerika Serikat. Namun, dalam hitungan jam, media sosial berubah menjadi ladang kepanikan. Di Twitter, nama Donald Trump menjadi trending nomor 1, bukan karena kampanye politik atau pernyataan kontroversialnya seperti biasanya, melainkan karena munculnya kabar yang menggegerkan. Donald Trump disebut telah meninggal dunia secara tiba-tiba. Awalnya, kabar ini dianggap sebagai hoaks. Banyak orang mengira ini hanya bagian dari rumor tak berdasar yang sering muncul di internet. Namun, yang membuat semuanya jadi tidak biasa adalah, tak lama setelah kabar itu muncul, beberapa akun yang dikenal sebagai sumber informasi kredibel, termasuk beberapa jurnalis independen dan mantan pejabat intelijen, turut membagikan postingan yang seolah menguatkan kabar duka tersebut. Bahkan, ada satu video pendek berdurasi 17 detik yang menunjukkan iring-iringan mobil hitam menuju rumah Trump di Mar-a-Lago, Florida, lengkap dengan pengawalan ketat. Warganet mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Tak lama, muncul suara rekaman seseorang yang mengaku sebagai mantan staf keamanan pribadi Trump. Dalam rekaman tersebut, orang itu menyebut bahwa Trump ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya pada malam sebelumnya, dan dinyatakan meninggal sebelum sempat mendapat pertolongan medis. Laporan medis belum dipublikasikan, tapi dugaan sementara menyebutkan adanya serangan jantung. Anehnya, tidak ada pernyataan resmi dari pihak keluarga, Gedung Putih, ataupun pihak Partai Republik. Semuanya diam, hening, seolah mereka sengaja menghindari pembahasan tentang kabar tersebut. Keheningan itu justru menambah rasa curiga masyarakat. Mengapa tidak ada klarifikasi? Apakah memang benar Trump telah meninggal? Atau justru ini bagian dari skenario yang jauh lebih besar? Beberapa tokoh teori konspirasi mulai muncul dan mengaitkan ini dengan banyak hal. Ada yang percaya bahwa Trump sebenarnya dihilangkan karena mengetahui sesuatu yang tidak boleh ia ungkap ke publik. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa ini adalah bagian dari skenario besar pemerintahan bayangan, atau yang sering disebut dengan istilah Deep State. Di tengah kekacauan itu, sejumlah akun Telegram dan forum-forum dark web menyebarkan dokumen yang mereka klaim sebagai bocoran laporan rahasia. Di dalamnya disebutkan bahwa Trump beberapa hari sebelumnya sempat menghadiri sebuah pertemuan tertutup di luar negeri, membahas proyek rahasia berskala global. Tidak dijelaskan secara rinci proyek apa yang dimaksud, tapi dalam dokumen itu tertulis istilah Operation Reboot, sesuatu yang belum pernah terdengar di publik sebelumnya. Misteri pun makin dalam. Saat media mainstream tetap bungkam, warga mulai membentuk opini mereka sendiri. Di kota-kota besar seperti New York dan Los Angeles, muncul kelompok-kelompok diskusi yang berkumpul di jalanan, di taman, dan di kafe, membahas kabar ini dengan berbagai teori dan analisis. Di sisi lain, media alternatif mulai mengambil alih peran informasi. Salah satu channel YouTube bernama Liberty Whisper mengklaim memiliki sumber terpercaya di lingkaran dalam Trump yang mengatakan bahwa Trump sebenarnya masih hidup, tapi sedang disembunyikan untuk perlindungan karena ada ancaman terhadap nyawanya. Namun, yang membuat suasana semakin mencekam adalah munculnya foto-foto yang belum terverifikasi, memperlihatkan seseorang yang menyerupai Trump sedang dibawa keluar dari sebuah rumah besar dengan kondisi tubuh ditutup kain putih. Foto itu buram, tapi cukup membuat warganet ketakutan. Sebagian besar merasa bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini adalah sesuatu yang besar, dan rakyat tidak diberitahu. Beberapa bahkan menuduh pemerintah sedang menjalankan operasi besar-besaran untuk menyembunyikan kejadian sesungguhnya. Sementara itu, akun X resmi milik Donald Trump tidak lagi aktif. Postingan terakhir yang muncul adalah 2 hari sebelum kabar kematian tersebar, yang berisi kalimat singkat namun misterius, "The storm is coming. Be ready." Kalimat ini langsung jadi bahan analisis. Apa maksud dari badai yang ia maksudkan? Apakah ini adalah pertanda bahwa sesuatu besar akan terjadi? Apakah ia sudah mengetahui bahwa nyawanya dalam bahaya? Banyak yang kemudian mengaitkan kalimat itu dengan gerakan QAnon,
sebuah kelompok teori konspirasi yang sejak lama menganggap Trump sebagai tokoh utama dalam perang melawan elit global. Dalam keyakinan mereka, badai adalah simbol dari saat di mana semua kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Maka ketika Trump menuliskan kalimat itu, para pengikut gerakan tersebut meyakini bahwa hari yang dijanjikan telah tiba. Mereka berkumpul di berbagai kota, membawa poster, membacakan doa, bahkan melakukan siaran langsung secara maraton menunggu wahyu besar yang diakini akan terjadi. Namun sampai hari ketiga sejak kabar itu tersebar, belum ada satupun keterangan resmi dari pihak berwenang. Tidak dari FBI, tidak dari Secret Service, dan tidak dari pihak keluarga Trump sendiri. Ivanka Trump bahkan menutup akses komentarnya di media sosial. Eric Trump tidak terlihat di publik. Semua seperti menghilang. Semakin lama, kecurigaan masyarakat berubah menjadi kemarahan. Banyak yang menuntut kebenaran. Mereka turun ke jalan, menuntut jawaban. Beberapa demonstrasi kecil mulai pecah di Washington DC dan Texas. Satu suara yang terdengar dari mereka adalah, "Kami berhak tahu kebenarannya." Seorang mantan pejabat CIA bahkan ikut angkat bicara dalam sebuah podcast. Ia mengatakan bahwa jika benar Trump meninggal, maka dampaknya akan sangat besar terhadap struktur kekuasaan dan keamanan nasional. Ia juga menyatakan kekhawatirannya bahwa Amerika sedang memasuki fase ketidakpastian, di mana masyarakat tidak lagi percaya pada informasi dari pemerintah, dan mulai mencari kebenaran dari sumber-sumber tidak resmi yang belum tentu bisa dipercaya. Lalu muncul teori baru, bagaimana jika Trump tidak meninggal, tapi justru berpura-pura mati? Sebuah ide gila yang tak masuk akal, tapi justru mendapat banyak dukungan dari netizen. Mereka menyebutnya sebagai Trump Resurrection Plan, di mana Trump berpura-pura meninggal agar bisa menghindari serangan politik, dan nanti akan muncul kembali sebagai penyelamat di masa mendatang. Terdengar aneh? Ya. Tapi di dunia yang penuh teka-teki seperti sekarang, apapun bisa terjadi. Satu hal yang pasti, kabar tentang kematian Trump bukan sekadar isu biasa. Ini adalah percikan yang menyalakan api besar di tengah masyarakat yang sudah sejak lama haus akan kejujuran dan transparansi. Ketika seorang tokoh seperti Trump, yang selama ini dikenal tak pernah diam, selalu vokal, dan penuh kontroversi, tiba-tiba hilang tanpa kabar, tentu wajar jika seluruh dunia menjadi gempar. Dan ketika dunia masih sibuk mencari tahu apakah Trump benar-benar telah tiada, sebuah kejadian lain muncul. Ribuan hewan ternak di Amerika mendadak mati serentak, tanpa sebab yang jelas. Apakah ini kebetulan? Atau apakah dua kejadian ini memiliki keterkaitan yang tidak kita ketahui? Sementara kabar tentang Donald Trump terus memanas dan memenuhi seluruh ruang digital di Amerika, tiba-tiba muncul laporan mengejutkan dari sisi lain negeri itu, dari dunia pertanian dan peternakan. Di saat banyak orang sedang fokus menantikan konfirmasi resmi soal Trump, para peternak di berbagai negara bagian mulai mengalami fenomena aneh yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ribuan hewan ternak mendadak mati, serentak, tanpa gejala yang jelas sebelumnya. Kejadian pertama tercatat di sebuah peternakan kecil di Kansas. Seorang petani bernama Gerald Matthews mengaku mendapati 42 sapi peliharaannya sudah tak bernyawa ketika ia keluar rumah pagi hari. Tidak ada jejak luka, tidak ada darah, tidak ada suara jeritan malam sebelumnya. Yang ia temukan hanyalah bangkai-bangkai yang tergeletak di padang rumput dengan mata terbuka, seolah-olah mereka tewas dalam sekejap. Gerald yang sudah beternak selama 30 tahun mengatakan bahwa ini adalah kejadian paling aneh yang pernah ia saksikan. Bukan karena penyakit, bukan karena predator, dan bukan karena cuaca, katanya. Ini seperti sesuatu yang tidak terlihat datang dan mengambil nyawa mereka dalam satu tarikan napas. Namun kejadian itu bukanlah satu-satunya. Dalam 2 hari berikutnya, laporan serupa datang dari Texas, Idaho, Wyoming, hingga Iowa. Ayam-ayam mati di kandang secara massal. Babi-babi mendadak tidak bisa berdiri dan ambruk dalam hitungan menit. Beberapa kambing ditemukan kaku di ladang, padahal sehari sebelumnya mereka masih aktif dan sehat. Laporan awal dari para dokter hewan lokal menyebutkan bahwa organ-organ dalam hewan itu tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada toksin yang bisa dideteksi secara cepat. Di satu peternakan besar milik perusahaan agrikultur di Nebraska, lebih dari 5.000 ayam mati hanya dalam 1 malam. Kamera CCTV tidak merekam hal aneh kecuali satu hal.
Semua ayam itu berhenti bergerak dalam waktu yang hampir bersamaan, pada pukul 3.12 dini hari. Satu staf keamanan yang berjaga malam mengatakan ia mendengar suara seperti getaran rendah, bukan suara biasa, tapi semacam dengungan berat yang terasa menekan dada. Suara itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu semuanya kembali hening. Keesokan paginya, ribuan ayam ditemukan mati. Fenomena itu membuat panik para peternak. Mereka menghubungi pihak berwenang, namun jawaban yang mereka dapat cenderung normatif dan tidak memuaskan. Pemerintah lokal menyarankan penyelidikan mendalam, namun tim penyelidik yang datang tampak ragu. Beberapa bahkan datang tanpa alat lengkap, dan hanya mengambil sampel seadanya. Beberapa hari kemudian, penyelidikan itu dihentikan tanpa alasan yang jelas. Sebagian peternak mulai curiga bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Yang membuat semuanya semakin janggal adalah adanya kesamaan waktu kejadian. Banyak peternakan yang melaporkan kematian massal hewan-hewan mereka terjadi tepat antara pukul 3 hingga pukul 4 dini hari. Seolah ada sesuatu yang beroperasi di waktu-waktu tersebut. Beberapa petani mulai mengaitkan peristiwa ini dengan gelombang elektromagnetik, senjata frekuensi, bahkan ada yang menyebutnya sebagai uji coba senjata baru oleh militer. Tapi tentu saja, semuanya belum terbukti. Muncul pula laporan dari penduduk sekitar peternakan yang mengaku melihat cahaya aneh di langit malam sebelum peristiwa kematian massal terjadi. Cahaya itu berbentuk lingkaran dan bergerak perlahan, lalu menghilang begitu saja. Seseorang dari Montana bahkan berhasil merekam cahaya tersebut dengan kamera ponselnya, dan video itu menjadi viral di media sosial. Banyak yang menyebutnya sebagai fenomena langit tak dikenal, sementara lainnya lebih berani menyebut bahwa itu adalah benda asing, mungkin UFO. Di daerah lain, seperti Dakota Selatan, kejadian makin mengkhawatirkan. Seorang peternak bernama Henry Dawson mengaku sempat mengalami gangguan listrik di seluruh propertinya selama 15 menit, persis sebelum sapi-sapinya ditemukan mati. Listrik padam total, termasuk genset cadangan yang biasanya otomatis menyala. Saat listrik kembali menyala, ia menemukan lebih dari setengah dari total hewan ternaknya sudah mati. Anehnya, anjing penjaga dan kucing peliharaannya sama sekali tidak terganggu. Hanya hewan-hewan ternak besar yang terkena dampak. Sebagian media mulai menyuarakan keresahan ini, tapi liputannya tidak bertahan lama. Beberapa jurnalis yang mencoba menggali lebih dalam justru kehilangan akses ke lokasi-lokasi kejadian. Bahkan, ada yang mengaku dihubungi oleh pihak tidak dikenal yang menyarankan agar mereka menghentikan investigasi. Salah satu jurnalis independen bernama Clarissa Monroe menulis thread panjang di akun media sosialnya, menyebut bahwa ia diikuti oleh mobil tanpa plat nomor setelah ia mewawancarai 3 peternak korban kejadian tersebut. Ia juga mengaku kehilangan sebagian data rekaman yang ia simpan di laptop secara misterius. Di sisi lain, para ilmuwan independen yang mencoba membantu menganalisis kejadian ini mulai mengajukan hipotesis. Salah satunya menyebut kemungkinan adanya uji coba teknologi berbasis gelombang suara tingkat rendah, atau infrasonik, yang dapat mempengaruhi organ-organ dalam hewan. Teknologi ini disebut mampu menghentikan kerja jantung dan paru-paru dalam hitungan detik, jika diarahkan dengan intensitas dan frekuensi tertentu. Masalahnya, belum ada bukti kuat bahwa teknologi semacam itu benar-benar digunakan. Teori lain lebih ekstrim. Ada yang mengaitkan kejadian ini dengan agenda tersembunyi elit global. Mereka menyebut bahwa ini adalah langkah awal untuk menciptakan krisis pangan buatan. Dengan mematikan hewan ternak dalam skala besar, maka harga daging dan hasil pertanian akan meroket. Saat masyarakat panik dan ketergantungan terhadap pemerintah meningkat, akan lebih mudah mengontrol populasi. Kedengarannya gila, namun jika dilihat dari pola kejadian dan diamnya otoritas resmi, tidak sedikit yang mulai mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Para peternak kini mulai memasang kamera lebih banyak, menjaga ladang dengan drone, dan bahkan ada yang tidur di gudang untuk mengantisipasi kejadian serupa. Tapi mereka juga diliputi rasa takut. Bukan hanya karena kehilangan mata pencaharian, tapi karena mereka merasa sedang menjadi bagian dari eksperimen besar yang tidak mereka pahami. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata seorang peternak tua dari Idaho. Tolong jangan diam saja. Sejumlah kelompok sipil pun mulai bergerak. Mereka menuntut pemerintah memberikan transparansi dan membuka hasil penyelidikan. Petisi online pun bermunculan,
dan dalam beberapa hari saja sudah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan. Namun sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari USDA, Departemen Pertanian Amerika Serikat, yang menjelaskan fenomena ini secara tuntas. Bahkan CDC, Pusat Pengendalian Penyakit, pun tidak memasukkan kejadian ini sebagai wabah atau epidemi. Semua seperti dibungkam oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Semakin hari, rasa takut masyarakat bertambah. Supermarket mulai membatasi pembelian daging dan susu karena pasokan menurun drastis. Harga daging melonjak hingga 2 kali lipat dalam waktu kurang dari seminggu. Beberapa restoran bahkan mulai meniadakan menu daging, sementara toko-toko organik kecil kehabisan stok telur. Dampaknya nyata, tapi asal-muasalnya masih menjadi tanda tanya besar. Dan di tengah kekacauan itu, masih belum ada yang berani menjawab satu pertanyaan penting. Mengapa semua ini terjadi tepat saat kabar kematian Trump mencuat? Apakah ini hanyalah kebetulan? Atau ada hubungan tersembunyi yang sedang dijaga rapat-rapat oleh pihak yang sangat berkuasa? Ketika dua peristiwa besar, kematian misterius Donald Trump dan matinya ribuan hewan ternak di berbagai negara bagian Amerika, terjadi nyaris bersamaan, pertanyaan yang paling mengganggu pikiran publik bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi apa hubungan antara keduanya? Dua tragedi ini datang seperti badai ganda, menerjang ketenangan masyarakat Amerika dan mengguncang dunia secara bersamaan. Teori-teori keterkaitan mulai bermunculan, baik dari kalangan analis independen, komunitas digital, hingga forum-forum konspirasi global. Salah satu teori yang paling banyak dibahas adalah kemungkinan bahwa kedua peristiwa ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari satu rangkaian kejadian yang saling terhubung dalam skema besar. Menurut teori ini, kematian Trump bukan semata-mata kejadian medis biasa, dan matinya hewan-hewan ternak bukan sekadar kasus biologis. Keduanya dianggap sebagai reaksi dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum bisa didefinisikan, namun dampaknya sudah mulai terasa. Sebuah komunitas digital yang menyebut diri mereka, The Signal Watchers, merilis laporan investigasi terbuka yang mereka klaim telah mereka siapkan selama berbulan-bulan. Dalam laporan tersebut, mereka menunjukkan pola-pola waktu antara pergerakan politik Trump dalam beberapa minggu terakhir dengan peristiwa kematian hewan ternak. Menurut mereka, setiap kali Trump melakukan perjalanan ke lokasi tertentu secara diam-diam, beberapa hari kemudian, wilayah tersebut mengalami kasus kematian hewan misterius. Mereka memetakan lokasi dan waktu kejadian, dan hasilnya menakutkan, garis waktu dan lokasi tampak selaras. Apakah Trump membawa sesuatu? Apakah ia tahu sesuatu? Beberapa ahli yang semula skeptis mulai mengakui bahwa ada pola. Salah satu ahli epidemiologi dari universitas swasta di Boston, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan dalam sebuah wawancara anonim bahwa pola kematian massal hewan-hewan itu tidak menunjukkan karakteristik epidemi biasa. Tidak ada infeksi silang, tidak ada penyebaran antar peternakan, dan tidak ada gejala yang muncul sebelum kematian. Jika ini bukan penyakit, dan bukan racun, lalu apa? Katanya. Yang pasti, ini bukan kebetulan. Lalu muncullah nama, Proyek X201. Nama ini awalnya hanya muncul di diskusi tertutup komunitas online, tetapi perlahan-lahan mulai merambat ke media alternatif. Menurut dokumen bocoran yang beredar, Proyek X201 adalah sebuah eksperimen rahasia yang dilakukan oleh Badan Intelijen Amerika, bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi besar, yang bertujuan untuk mengembangkan sistem kontrol biologi berbasis frekuensi gelombang. Konon, proyek ini memanfaatkan teknologi berbasis resonansi elektromagnetik untuk mempengaruhi sistem saraf makhluk hidup, terutama hewan. Tujuan resminya, pengendalian hama, peningkatan produksi peternakan, dan penanggulangan epidemi. Tapi banyak yang percaya, proyek ini memiliki sisi gelap. Trump, yang dikenal memiliki banyak musuh dalam pemerintahan dan bisnis, diakini pernah mencoba membongkar sisi kelam proyek ini setelah keluar dari Gedung Putih. Beberapa sumber menyebut bahwa ia sempat membawa dokumen rahasia proyek tersebut keluar dari jalur protokol dan menyimpannya di tempat yang tidak diketahui. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Trump berencana mengungkap kebenaran tentang proyek itu kepada publik dalam pidato besar, yang anehnya tidak pernah terjadi karena ia meninggal terlebih dahulu. Satu komunitas bernama The Veilbreakers menyebarkan narasi bahwa Trump menjadi target eliminasi karena keberaniannya membocorkan informasi yang seharusnya tetap terkubur. Mereka bahkan merilis rekaman suara yang diakini berasal dari Trump sendiri,
yang mengatakan, "Jika aku tidak muncul minggu depan, maka semuanya benar. Aku tidak menghilang. Aku dibungkam." Meskipun keaslian rekaman ini belum bisa dipastikan, namun jutaan orang sudah mempercayainya. Ada yang menyebutnya sebagai pesan terakhir dari Trump kepada dunia. Kejadian kematian massal hewan ternak pun akhirnya dianggap sebagai bukti eksperimen gagal atau eksperimen yang berhasil terlalu baik. Beberapa analis percaya bahwa senjata bioteknologi yang dikembangkan dalam proyek tersebut mungkin telah diuji langsung di lapangan. Hewan ternak dipilih sebagai sasaran karena mereka tersebar, mudah dimonitor, dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika skenario ini benar, maka ini bukan hanya masalah nasional, tapi pelanggaran besar terhadap hak asasi dan kemanusiaan. Sementara itu, beberapa tokoh internasional ikut angkat suara. Seorang mantan pejabat tinggi Inggris menyebut bahwa peristiwa ini tampaknya adalah ujung dari konflik dalam bayangan antara faksi elit global. Ia tidak menyebut nama, tapi mengisyaratkan bahwa Trump dan pihak-pihak yang mendukungnya mungkin sedang berperang melawan kekuatan yang lebih besar, lebih tersembunyi, dan lebih berbahaya daripada apapun yang diketahui publik. Di media, narasi menjadi terpecah. Media mainstream menganggap ini sebagai kegilaan internet yang dipicu teori konspirasi tak berdasar. Namun di balik layar, tekanan meningkat. Masyarakat tidak lagi percaya pada media. Mereka mencari kebenaran dari saluran-saluran kecil, kanal YouTube independen, forum Reddit, hingga grup Telegram rahasia. Ada semacam gelombang kebangkitan kesadaran bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi, dan publik tidak akan pernah diberitahu secara jujur. Lalu datang gelombang ketakutan baru. Apakah manusia akan menjadi target berikutnya? Jika benar teknologi yang diuji mampu membunuh hewan dalam waktu singkat tanpa jejak, apa yang mencegah teknologi yang sama digunakan terhadap manusia? Apakah mungkin ini hanya tahap awal? Sebuah pengujian skala kecil sebelum proyek diluncurkan dalam versi yang lebih luas? Teori ini membuat sebagian besar masyarakat mulai berspekulasi bahwa peristiwa ini adalah soft opening dari era kontrol massal berbasis frekuensi dan biologis. Beberapa rumah sakit mulai melaporkan peningkatan kasus gangguan jantung ringan, pusing tanpa sebab, telinga berdengung, dan gejala neurologis aneh. Sebagian pasien mengaku mengalami mimpi yang sama, suara dengungan dan cahaya putih terang di malam hari. Apakah ini kebetulan, atau gejala awal dari sesuatu yang tidak terlihat? Sementara itu, perdebatan soal kematian Trump tetap belum mereda. Beberapa teori mengatakan bahwa dia masih hidup, disembunyikan oleh pasukan loyalisnya, dan sedang mempersiapkan kemunculan kembali yang dramatis. Bahkan ada yang percaya ia akan muncul di panggung internasional dengan membawa kebenaran yang selama ini disembunyikan. Namun kenyataannya, belum ada bukti kuat bahwa ia masih hidup. Tidak ada penampakan, tidak ada suara, tidak ada pesan yang terverifikasi. Seolah-olah ia benar-benar telah dihapus dari dunia, bersama dengan kebenaran yang mungkin ia bawa. Dan dalam kekosongan informasi ini, dunia terjebak di antara dua realitas. Satu realitas resmi yang sunyi, dingin, dan penuh ketidakjelasan, dan satu realitas alternatif yang penuh dengan potongan-potongan cerita, kode-kode, dan teriakan minta tolong yang hanya bisa terdengar jika kita mau mendengar lebih dalam. Satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Apa yang tampak seperti dua tragedi terpisah, kematian Trump dan runtuhnya peternakan Amerika, mungkin sebenarnya adalah dua sisi dari koin yang sama. Sebuah koin yang dilempar oleh tangan tak terlihat, dan sekarang sedang jatuh di udara, menunggu untuk menentukan sisi mana yang akan kita lihat lebih dulu, kebenaran atau kehancuran. Itu dia kisah misterius hari ini. Menurut kamu, apakah dua kejadian ini saling berkaitan atau hanya sebuah kebetulan besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah menarik lainnya di Berkisah Story. Sampai jumpa di video selanjutnya.